Kosong nih Pak Sem. Kosong. Sudah kayak Ini resto atau nih? coba kita panggil yang punya nih, yang punya mana nih? Iya. Ya, sorry. Ada apa ini ya? Waduh, Aduh, ini apa kabar nih? Baik. Ada apa ya Pak? Ini inspeksi. infeksi ini. Enggak Pak, kita nggak ada berangkas di sini Pak. Oh, udah ada berangkas ya? Nggak ada. Ini bukan tempat cuci duit Pak. Oh ya udah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja Pak. Oh, ngobrol dulu. Jadi dari mana kalau saya boleh tahu ini Pak? Kami dari Kementerian Kegelapan dan ini Saya adiknya presiden. iya. Oh, adiknya presiden. Yang suka bersin-bersin itu. Iya. Oh, yang suka bersin-bersin itu. Iya. Waduh. Ini tempatnya apa? Ini restoran Pak. Ini kebetulan harusnya saya punya chef, tapi chef saya nih lagi mana sih dia? Lagi memasak yang lain di luar negeri. Oh dia lagi liburan. Soalnya kalau Dia lagi kosong istirahat. gitu dan Iya, tempatnya kosong. juga kok terpencil kayak Aduh, Pak, jadi saya mau ngasih tahu nih Pak, Iya. kalau emang tempat gak laku dan kosong belum tentu cuci duit. Bisa jadi emang nggak gak laku aja. Iya. Belum ada Nah, ini barang. sebenarnya kami mau bikin tempat. Iya. Jadi kalau nanti negara Konoha atau Indonesia sini Bebas. 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 kerusuhan, Ya. ini jadi tempat yang pertama dijarah. Gitu. Iya. Oh. Untungnya, pokoknya yang penting untung 78.000 nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Tapi kalau bisa jangan dijarah lah Pak. Kasihan nanti. Udah effort bongkar gerbang, nggak ada apa-apa soalnya. Iya, itu dia apa yang mau dijarah Apa ini yang kan? mau dijarah? Iya. Nggak ada patung Iron Man juga nggak ada Iya. kita. Ngadem doang, nggak ada AC-nya. Iya. Dan kita kedatangan Kementerian Kegelapan dan Semi Not a Slim Boy. Kita kasih tepuk tangan dulu. Adik presiden. Adik presiden. Karena gemuknya doang atau gimana Bang? Enggak, jadi di kementerian ini itu kan dia menteri. Ya. Posisi saya tuh nggak jelas. Tapi punya kekuasaan. Iya. Oh. Ini ya banyak juga, Iya. yang perusahaan-perusahaannya banyak lah. Tapi gue bingung deh, awalnya Kementerian Kegelapan tuh bisa join forces sama Semi Not a Slim Boy itu dari mana awalnya? Kami berkawan sejak lama. Kami berkawan Sejak lama. Bahkan ketika saya tidak di stand up pun kami tetap berkawan. Berkawan. Kami sudah berkawan dari zaman SBY. Ya, Udah Oke. lama banget ya. Karena pada saat itu common enemy kah? ya. Waktu itu kayaknya, nggak, saya ikut nyumbang itu, siapa sih? Ikut nyumbang sapi waktu itu. Enggak, ini lo yang benar lo. Ikut patungan waktu itu. Untuk sapinya SBY. Oh iya gue inget, itu udah lama banget Iya. ya. Gue inget banget waktu itu, waktu nggak jadi presiden lagi, Komika kan sedih kan waktu itu. Ya, itu kan materi gua. Oh iya itu materi lu ya? Iya. Di Stand Up Fest kan? Komika sedih karena materinya berkurang. Oke. Ternyata sekarang. Ternyata. Banjir, tolong. Saya kelelep materi, tolong. Dulu kami bersedih karena materi kami berkurang. Iya. Wah, ternyata. Di rapel doang. Iya, ternyata. Dia sebenarnya Jokowi 1 materi biasa-biasa aja Pak saya. Ya. Tapi Jokowi 2 sampai sekarang, kelelep. Itu gara-gara lu juga. Iya. Yang mana? Lu sebagai sahabat rezim. Ya nggak apa-apa lah. Ini saya kan untuk kemajuan skena komedi Indonesia sebenarnya. Oh, menambah materi lah. Menambah sekali. materi. Menambah materi. Karena komedian yang baik itu tidak lahir dari dunia yang baik-baik saja. Iya. Iya. Karena di negara maju kan yang terlalu damai kayaknya nggak ada yang lucu deh di situ. Bener nggak? Lo setuju nggak sama statement itu? Di Ukraina damai nggak sih? Ukraina nggak damai-damai amat sih. Komediannya jadi presiden sekarang gitu loh. Benar. Dan ternyata dari hasil pemerintahan. Bayangkan ya, Iya. Ukraina itu di saat krisis sekarang, Iya, perang dengan Rusia di saat dipimpin komedian. gokil. Berarti sekarang saatnya kita perang kawan. Kita dipimpin Dan sama sekarang komedian. kayaknya kita bakal perang karena Iya. pemimpin kita sekarang kan komedian. 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 Betul. Tiap hari open mic man. Betul. Ya, kan? Betul. Sekarang udah berapa nih? Di Juli nih udah 7 kali ada kali. Dia udah 7 kali ya? Iya. Apalagi kalau lagi nggak baca materi. Lagi nggak baca skrip. Makanya begitu dia pakai Iya. skrip, Iya. itu clipper video Kecewa. 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 Ya pas ada gitu. Orang dia sendiri yang bilang kan. Mana Dia yang gua klip nih gitu. Dia sendiri yang bilang, wartawan-wartawan ini nggak suka nih kalau saya nggak pakai teks. Soalnya Betul. kalau saya nggak pakai teks ngomongnya udah Benar. nanti-nanti. Benar. Tapi itulah mungkin sebuah silver lining yang bisa kita ambil dari kejadian kita yang ada Iya. dewasa ini kan. Tapi kalau soal lu percaya nggak dengan yang ganti sekarang akan jadi lebih baik? Emang ganti apanya? Loh, Ganti ketuanya? ganti ketuanya? Enggak lah. Cuman beda genre aja. Beda genre. Iya. Yang ini lebih melo karena nangis mulu. Iya.
Makanya kan. Karena beliau keibuan mungkin. Iya. Karena beliau keibuan. Kalau Bapak Rindra sendiri sebagai pendukung rezim nih gimana? Saya rasa beliau adalah orang yang cocok. Untuk meneruskan. Iya betul. Karena? Hari pertama sudah langsung banyak makanan yang terbuang. Cocok. Ini namanya keberlanjutan kawan. Ini menurut gua harusnya itu kayak Aeon Mall. Gimana tuh maksudnya? Kalau udah mulai basi kan harganya murah tuh susunya tuh. Oh iya. Oh berarti dia pas nyampe langsung. Bener-bener nggak? Iya. Di Aeon itu kan kalau misalnya udah mulai jam-jam 8 atau jam 9 pokoknya udah jam tertentu sushi-sushinya tuh Dia di diskon. diskon menurut gua. Berarti tadinya yang dari modalnya 10.000 Ya. jadi 3.000 Pak Sam langsung. Makanya banyak yang basi. Tapi sekolah anak-anak bapak-bapak di sini menerima. Alhamdulillah enggak. Jadi saya tuh termasuk orang yang memiliki pemahaman bekerjalah setidaknya sampai anak Anda bisa menyekolahkan anak Anda di sekolah yang tidak Iya. menerima. Betul. Jadi sistem kita ini sebenarnya adalah sistem yang tidak dipercayai oleh pengelolanya. Iya. Oh. Coba Anaknya nggak akan mau kan? iya. Oh, benar. Anaknya si Bu sekolahnya Iya. terima. Harusnya semua pejabat itu sekolah anaknya tuh harus diwajibkan bersekolah di sekolah penerima. Betul, supaya mereka langsung ngerti ya studinya study case-nya dari anaknya sendiri. Iya. Jadi langsung. Jadi Jangan kan itulah waktu siapa? Kit. Dirawatnya juga nggak di Indonesia. Betul. Padahal harusnya kalau sebegitu percayanya Iya. Iya. dengan Anak pejabat juga kalau mampu dia akan sekolah di luar negeri Iya. gitu. betul. Iya. Tapi kalau misalnya lo kalau ditawarin punya dapur lo mau nggak? Dapur Yes. Kan udah ditawarin dia mah. udah saya mah. Udah. Ditawarin dia. Iya. Ah. Pada saat itu kenapa lo ambil atau enggak? Enggak, soalnya bukan di Jakarta, repot ngurusnya, males. Kalau mamanya di Jakarta kayaknya let's go deh. Pengen tahu kelucuan-kelucuan apa gitu loh. Yang pengen ngerasain dana nggak turun, pengen ngerasain. Ketua RT saya itu rumahnya jadi Enggak, lo serius. serius deket rumah tuh tinggal jalan kaki. Jadi, Iseng masuk ke sana terus ngeliat ininya nggak makanan-makanannya atau enggak soalnya kayak nggak pernah beroperasi gitu. Kayaknya dia ikut demo itu ya. Setelah 7 bulan dia ada di situ kayaknya. Itu sebenarnya yang setelah 7 bulan tau nggak orangnya tuh? tahu? Yang kebutuhan khusus. Iya, tahu gua. Itu orang ngetawain, padahal dia berkebutuhan khusus loh. Anjir. Se-Indonesia ngetawain dia, tapi sebenarnya kita bukan ngetawain kebutuhan khusus dia. Betul. Kita mengetawain kondisi investasi dia. Iya, benar. Terus siapapun yang yang kondisi investasi yang ngambek-ngambek itu kita tetap ketawain semua. Waktu itu kita tuh pengen ikut demo pro gitu loh. Oh. Ditungguin nggak datang Dia katanya. demo beneran loh. Iya ikut. Lo datang beneran? Datang beneran, ditungguin. Terus habis itu kan katanya udah ada berapa tuh? 1.000 bis dari Meruya. Pasti bohong karena 1.000 bis kan pasti kelihatan ya. Betul. Nah terus ditungguin ternyata tiba-tiba ada Intel yang nyamperin kami. Oh. Intel tapi ngaku kan, keren kan. Memang polisi kita tuh jangan dipertanyakan kejujurannya. Betul. Iya. Integritasnya. Iya. Integritasnya sudah ultimate. Iya, lucu tuh ya, disebut, ini boleh nyebutin acara lain gak sih? Boleh sebut aja, Iya. Bang. Di Bocor Halus tuh dibilangin tuh ya, bahwa yang demo saat itu adalah pegawai SPPG. Iya. Yang pro ya iyalah pegawai lah. Iya. Pegawai SPPG pasti pro lah kalau nggak Betul. kehilangan pekerjaan kan. Betul. Dan yang absurd lagi adalah ada jemaat dari beberapa gereja. Oh iya? Kepentingannya apa? Karena apa? Terus dia dikasih uang gitu. Oh, apa karena Yesus terus ya- membagi-bagikan roti? Nah itu dia. Gue sebagai orang Kristen merasa tersinggung kok gue nggak tahu gitu. Lu masih aktif gak? Jangan-jangan lu gak ada di grup WhatsApp itu? Enggak, gue kok kalau yang gitu-gitu harusnya gue tahu gitu loh. Oh, anjing lucu banget. Tapi kalau misalnya pendapat bapak-bapak nih dari Kementerian Kegelapan nih dengan... Tapi jangan samain-samain dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus membagikan makanan untuk 5.000 orang tidak pakai APBN. Oh iya. Bukannya Pakai mujizat. Pakai mukjizat. Yang lu gak percaya. Iya betul. iya. Aku kira APBN tuh anggaran belanja ternyata tidak. Salah ya. Tapi kalau setahu gua ya Bang ya, coba correct me if I'm wrong. Dulu tuh pemahaman gua, Yesus tuh cuman bikin mukjizat ngasih makan orang sekali doang kan? Cuman. Iya kalau nggak salah.
Ya tapi sekali kan waktu di 5.000 orang. Betul. Kayaknya dia tidak melanjutkan lagi karena ada 5.000 orang aja kayak logistiknya susah. Dananya nggak turun habis itu. Ya, mungkin dia susah. Karena udah pakai musisat nih. Udah. Yes. Ini mah bukan masalah bahan bakunya, emang susah. Defisit APBN. Defisit APBN dia. Tapi ya, Sudah 7 bulan gitu dulu juga dia waktu itu datang. Dan juga mungkin ada miss of communication. Betul. Tapi gimana Bung? Dan juga Bang Sam, kalau misalnya banyak dapur-dapur yang bubar, ada saran nggak kira-kira lapangan pekerjaan apa yang cocok untuk teman-teman ini? Karena mungkin lapangan padel udah mulai sepi, mungkin ke High Rocks. Anjing nggak ada hubungannya. Gua kira. Karena pada udah sepi, gue mikir jadi karyawan ke High Rocks, tapi masuk akal. Iya, jadi kita punya dapur-dapur tinggal disulap jadi High Rocks, dikasih tambang gitu kan. Tapi yang disuruh gitu tuh pegawainya. Kan Herox nggak lomba tiap hari. Herox nggak lomba tiap hari. Gokil High Rocks. Tapi lu lagi High Rocks ya? Lu kan nge-gym juga kan? Enggak, kemarin lagi nggak bisa, padahal udah daftar. Tapi tidak Lu bisa. sebagai orang yang High Rocks, belum setuju ini. nggak itu? Sebenarnya iya, karena memang berat kan. Kan berat kan. Sebenarnya itu udah High Rocks dengan sendirinya di dapur itu ngangkat bawang ke benar. sini. Terus habis itu ngebawa barang ke Berjam-jam sekolah. lagi. Berjam-jam itu udah butuh ini juga. Ada lagi juga ini juga lagi rame banget. Lo setuju nggak dengan Ya enggak lah. Gimana sih? Sekarang gue tanya lu balik, lu Iya, kan iya. sebagai orang yang Betul. membuat rezim ini jadi. Lu gimana gitu loh? Gue setuju latihan militer. Oh, latihan militernya atau ya? Latihan militernya. Oh. Karena kalau menurut gua gini Bang, kan kita kan sering lihat ada mobil-mobil yang ngebawa bahan baku yang misalnya terbalik. Yang diselamatin kan barang-barang yang jatuhnya. Ya. Jangan-jangan latihan militer itu adalah untuk mencegah kejadian kalau misalnya masyarakat mau ngambil telur. Oh. Begitu dalam jatuh dia langsung set. Gitu. Enggak, latihan militer tuh untuk ini. Kalau ini kan sebenarnya mereka tuh mencoba menyaingi Indomaret, Alfamart. Betul. Kalau lu masuk Indomaret kan selamat datang di Indomaret. Betul. Selamat pagi, Iya. selamat datang di Iya, Indomaret. iya, iya. Selamat datang di Alfamart. Betul. Kalau mereka selamat pagi. Iya. Sampai sekarang tuh beberapa itu nggak jelas loh itu. beberapa jujur sih, gua koperasi itu belum bisa bayar pakai kris kan. Saya yang di Melawai dia. Oh, iya. Melawai Iya, enggak, waktu itu di Melawai tutup. Waktu itu kita ke daerah Ciledug atau Cipulir gitu, nanya bisa bayar pakai ini enggak? Bisa Iya. bayar pakai kris Iya. enggak? Oh, enggak, krisnya lagi di luar. Oh, Kris John di luar aja kan maksudnya. Dia nggak bisa bayar pakai kris. Pegawainya tuh nyangkanya tuh Chris tuh nama orang gitu. Iya. Bisa terus kasih kris. Bisa nih kita krisnya suruh push up gitu nggak bisa. Anyway, sebelum kita lanjut, kayaknya ini gue take out dulu. Ngapain gue megang begini anjing? Spatula SpongeBob. tapi kalau menurut gue ya, program ini mungkin juga nge-boost moral untuk teman-teman kita yang kerja di minimarket lain. Akhirnya mereka jadi mensyukuri, oh pekerjaan saya tidak terlalu buruk. Oh iya. Stok of nama ini nggak apa-apa lah gitu ya. Betul. Kan selama ini kan pekerjaan di minimarket lain kan selalu kita anggap sebelah mata. Iya. Misalnya Padahal berat kerjanya. padahal berat. Tapi begitu ada project yang satu ini, Lebih teman-teman berat. yang di sini jadi merasa kayak, oh sepertinya saya. Sekarang dulu mungkin kerja di minimarket dia agak malu-malu kan. Iya. Sekarang ke minimarket Bangga. udah buka, udah pakai. Oh, Lo iya. kerja di mana? Indomaret. Iya. Gitu. Yang saya kunjungin tuh seberang-seberangan loh. Seberang-seberangan dia si koperasinya. Ya. Terus sebelahnya toko lampu. Iya. Terus depannya itu si Minimarket itu? Oh. Indomaret. Seberang-seberangan. Dia Pasti dengan- Indomaret tidak takut dong. Kayaknya harus takut dari sekarang karena dia sudah ada kemampuan militer kan. Kalau mau barang habis mah jarah aja itu di Indomaret langsung. Tapi sebenarnya gue sampai taraf tertentu setuju latihan militernya kalau mental doang. Kalau mental 30 hari nih ya? Sebulan ya? Iya. latihan Ya, tapi kan itu kan ini kok gue jadi serius ya. Iya. Pengelolaannya itu kan juga militeristik sampai Itu dia yang memang harus kita kritik bersama. Kalau misalnya cuman untuk bagaimana menghandle customer yang nyebelin dengan mindset militer, nah itu gue masuk akal. Tapi kalau sampai pagi-pagi nah itu jujur. Tapi mungkin ini Gua juga juga liat kayak kenapa. berkaitan dengan Nggak, tapi sebenarnya tujuan dari saja harus dipertanyakan sih dengan bangun di tengah tambak gitu tuh. kan katanya ada ini Pak Sen, ini ada yang statement kalau nanti koperasi itu bisa mengelola tambang katanya nanti. Ya ini lo yang benar. Nah makanya kan ada pelatihan militernya kan. Yang jagain tambang siapa coba kalau bukan?
Oh, Mereka yang punya pendidikan militer itu. Jadi mereka itu untuk semuanya. Untuk semuanya bisa. Untuk serba bisa. Luar biasa kan. Ini memang ini namanya Endas Kapital. Betul. Ini kita lihat berita yang ada di sini, dia ada di tengah Nah, hutan. ini tuh. Dia ada di tengah Setuju. hutan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, dia ada di tengah hutan dan ya ini juga gua nggak kepikiran kenapa ada orang mau beli barang di sini juga nih, gua nggak ngerti ya. Tapi kenapa lo setuju, Bung? Kenapa di tengah hutannya kan? Iya. Anda tahu nggak ajudannya Pak Prabowo di tahun 2019 pernah bilang kalau beliau itu bisa bicara sama hewan. Oh ya? Nanti silakan dicari aja beritanya. Oke. Jadi waktu itu salah satu ajudannya bilang dia bisa berbicara sama semut dan nyamuk. Oke. Jadi Ajudannya namanya Gufron. Memang statementnya beliau sama. Iya. Kebetulan statementnya Jadi sama. waktu itu Iya. si Pak Prabowo itu lagi mau makan katanya. Iya. Nah, mau makan salmon. Terus habis itu katanya salmonnya itu dikerubungin sama semut. Oke. Terus pas Pak Prabowo makan semutnya itu nggak dibunuh-bunuhin. Jadi semutnya diajak ngomong, dia pasti bilang kan, semut terus saya mau makan. Terus semutnya pergi. Katanya begitu. Gua kira lo bercanda Beneran ya. ada beritanya. Dan ternyata emang beneran ada ini dia. Iya. Kalau yang nyamuk tuh pas mau meeting dia. Wow. Ini berarti kayak Daniel Caesar. Siapa Caesar yang dog whisperer lo tuh? Oh kalau ini mah semua bisa di whisper sama dia. Saya sama khusus Anjing ini. Ada nyamuk. Oke, berarti ini ada basis beritanya ya? Ada, Kalau nyamuk misalnya juga kalian gitu. ingin mempertanyakan, kalian coba email Detik News, tanya itu valid atau enggak. Ini kita berbicara berdasarkan Detik News. Bener. Gokil. Ya itulah presiden pilihan lu. Iya. Nah berarti kan Lo, di hutan berarti kan dia pengen. Tapi lu sebelum memilih tahu nggak fakta ini? lo enggak. 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 Saya enggak tahu. Kalau tahu makin yakin kan dia. Saya makin yakin. Ini dia. Keren. Kira-kira ini udah stop. Udah stop. Masih ditebelin. Itu timing. Timing. Untuk komedian profesional aja timing tuh susah loh, Bang. Susah. Dedet, maaf wartawan. Ya. Emang gua pikirin anjir bener. Harusnya tuh closing. Nama saya Prabowo. Selamat siang, Romo. Terima kasih. Benar. Baru terakhirnya suruh duduk lagi kayak Panji kan. Betul. Baru dia kontemplasi. Aduh, anjing banget. Kalau kayak Panji kan. Iya. Turun lagi. Terima kasih kepada Pokarisme. Sponsor. Adlibs. Ya, tapi memang pada akhirnya memang kalau kita bisa menggunakan energi kita sedikit, ada ya di tengah-tengah situasi sulit ini ya tetap ada kelucuan yang bisa kita lucuin. Iya betul. Dan saya tidak bisa menerima itu. Karena Kalau Anda masih menganggap bahwa berbicara dengan rezim itu dijadikan candaan. Itu ya. lucu ya. Ya itu tadi barusan itu internal kawan. Internal. Nanti kalau ketemu kami ntar mungkin kami bisa jelaskan. Nanti ada ceritanya lagi itu. Nanti ketemu kami di acara kami aja kalau gitu. Betul. Karena nanti anyway mungkin kayaknya yang harus kita naikkan sekarang adalah toleransi berpolitik. Dan Itu maunya lu. enggak, memang betul Bang. Betul. Karena demokrasi ini adalah main popularitas. Betul, dan kita harus merangkul Ya, sebanyak-banyaknya orang untuk bisa menjual apa yang kita percayai bisa mengubah keadaannya. Dan salah satu acara yang nanti ada adalah tanggal 8 Agustus ya? Ya, betul. Itu Kabinet Bayangin. Kabinet Bayangin ada line-up-nya ada siapa aja itu? Ada Kita Tom bertiga. Lembong, kita bertiga jelas. Ada ini Pak Tom Lembong sebagai penyintas kejaksaan. Betul. Habis itu ada Pakar gula. Ya. Terus habis itu ada Pak Rocky Gerung, ada udah favorit. Pak Rocky Gerung kita. yang pekerjaannya makin kesini makin terancam dengan banyaknya filsuf-filsuf yang muncul. Nah iya. Ada Uda Ferry. Ada Uda Ferry Amsari. Ya. Terus habis itu ada Mega Salsabila. Yang ada kemarin katanya didatengin. datengin polisi dia. Didatengin polisi Nanti waktu ditanya-tanya aja pas acara gimana Tapi itu pesan-pesannya. gua milih line up ya. Kami memilih line up bukan tahu bakal viral dia. Iya, Tapi tidak kita mungkin. dapat blessing aja. Iya. Kok blessing? Blessing gimana? Dari konteks viralitas acara. Iya. Acara kami punya line up yang
viral. Iya. Betul. Kan tidak mungkin kami kemarin waktu siapa nih Pak Sem ya? Yang kira-kira nanti di kedepannya akan didatengin polisi kan nggak ada kita nggak buat. Makanya gue harap sebelum 8 Agustus lu bikin kasus. Anjing. Kalau ada saya kasus belum tentu saya datang ke situ. Kamu gila adil aja. Gak apa-apa, yang penting tiketnya laku. Iya. Sama David Nurbianto. Ada David Nurbianto. Ada David Nurbianto. Siapa lagi ya? Udah semua ya? Udah Majis Doibu, presiden kita. Dia juga perform. Sebagai presiden. Oke, sebagai presiden. Jadi langsung aja beli tiketnya di mana, Bung? Di titip. Di tip-tip. Titip, ada di titip. Cari aja gitu. Kabinet Venue-nya di Venue-nya di Menara Kuningan nanti. Sanctuary. Sanctuary. Menara Kuningan. rangkaian acaranya nanti bakal ada stand up dan juga nanti kita bakal ada talk show-nya juga, Bang. Yes, diskusi. Dan ada diskusi dan itu seru banget tuh. Karena nanti ada Rocky Gerung, ada udah Ferry Amsari, ada special guest nggak kira-kira? Ada. Nanti kita umumin nggak Mas Em? Nanti aja lah Mas Em. Pas acara. Nah, itu privilege orang yang udah beli tiketnya. Iya. Ada special guest. Oke, dan untuk bikin supaya orang pengen beli tiketnya lagi, apa bedanya kalau kita beli tiketnya dan nonton langsung dan enggak? Karena nggak ada yang itunya. Kalau menurut gue Live streaming nggak ada. akan ada mungkin nanti bentuk-bentuk digital download. Iya. Tetapi seperti Gil Scott Heron bilang bahwa the revolution will not be televised. Oke, berarti Jadi kejadian-kejadian yang live ini nggak mungkin direplikasi dalam bentuk Digital atau apapun yang lain ya. Betul. Karena demi kepentingan kita mau bikin acara lagi kan. Iya. Betul. Jadi langsung aja sikat karena nanti ini pasti menarik banget karena dari posternya aja waktu dikeluarin orang udah pada ngomel ada gua ya. Ada. Gue bilang apa nih? Gue kan disebutnya abang-abangan aktivis gitu. Asik. Wah, aktivis dari mana? Aktivis kok gendut gini? Ya udah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kementerian Kegelapan dan juga Seminar Surboy. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye.